Assalamualaikum, hai semuanya, jumpa lagi di RM Novel. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, enjoy your reading. Son of My Life, SPP, Season 3, Chapter 75, Ritual Malam Jumat. Sikap Naura sedikit terlihat tak biasa. Apa penyebabnya? Apalagi jika bukan karena suntik hormon kesuburan yang dia lakukan tanpa agenda. Gundah ia, khawatir sang suami meminta jatah malam ini. Malam penuh sakral yang nyaris tak terlewatkan dalam urusan sunnah Rasul. Sekelebat akal-akalan ia rancang, namun tak ada satupun yang memuaskan. Sial, kenapa harus ada ritual malam Jumat segala sih? Umpatnya tak keluar-keluar dari kamar mandi. Hingga Hasan datang menggedor pintu, barulah wanita itu setengah tersadar. Cemas ia kala berjalan mencapai pintu. Betah banget di kamar mandi, sindir Hasan saat kepala Naura muncul dari balik pintu. Oh, itu lagi, seru Naura, malah kehilangan kata-kata karena gugup. Tak pelak, ucapan Naura yang terpotong membuat dahi Hasan rangset. Dua alisnya mendadak kawin. Ia amati mimik wajah cemas sang istri. Tentulah itu menimbulkan suatu kecurigaan. Alih-alih memuaskan kecurigaannya, ia condongkan kepala ke pintu. Berhenti tepat beberapa inci dari kepala istrinya. Lagi apakah ini? Godanya. Oh, betapa tersentaknya Naura. Suara sang suami mampu membangunkan bulu kuduknya yang tengah hibernasi. Seakan mengirimkan sinyal, mendadak dada serta kepala Naura panas dibuatnya. Paniklah ia dan tak bisa menyembunyikannya dengan rapi. Hayo, lagi apa ini? Apakah membutuhkan bantuan? Lanjut Hasan menggiring, menggoda tepatnya. Naura kian gusar terlihat. Senyum puas terlukis sempurna di wajah Hasan, manakala memperhatikan mimik wajah sang istri. Ingin rasanya ia mendorong pintu itu, namun berusaha ia menahan diri. Apa sih? Sentak Naura, berusaha bersikap normal. Ya sudah, kalau nggak mau dibantu, Mas tunggu ya, jangan lama-lama. Timpal Hasan, berlalu dengan sukacita. Sedangkan ia yang masih menempel di pintu kamar mandi bertambah kalang kabut. Pikirannya tak bisa bekerja dengan baik lagi. Oh Tuhan, ini tidak boleh terjadi. Harus besok, gumamnya kacau. Tapi dokter itu bilang langsung praktik juga nggak apa-apa. Sementara masa suburku besok. Gimana ini? Gumamnya lagi. Derhaman Hasan dari tempat tidur menyentak Naura. Spontan wanita itu keluar dari kamar mandi. Melangkah ragu, ia datangi sang suami yang sudah standby di atas ranjang. Kok belum tidur? Tegur Naura merangkak naik. Gimana mau tidur? Mas kan lagi nungguin adik, ungkap Hasan terang-terangan memberi kode. Oh, ya sudah ya tidur, seru Naura menyambar remote lampu. Kemudian, tanpa sepatah kata lagi terdengar, ia robohkan kepalanya ke bantal. Tidur dalam posisi miring, Naura membelakangi sang suami. Adek, panggil Hasan rendah. Sahut Naura. Geseran dikit ke sini, pinta Hasan. Sambil mengumpat dalam hati, takut-takut Naura geser tubuhnya mendekat ke Hasan. Akan tetapi, posisi tetaplah tak berubah. Masih membelakangi laki-laki itu. Sungguh Hasan keheranan dibuatnya. Adek, tegur Hasan untuk kedua kalinya. Sahut Naura. Masih datar terdengar, seolah ogah bersuara. Sepertinya ada yang terlupakan sayang, kata Hasan, mengingatkan sekaligus menggiring. Batang otak Naura langsung tertuju pada ritual malam Jumat yang sedari tadi memberatkan kepalanya. Kendati belum tentu hal itulah yang dimaksud oleh Hasan. Sepertinya tidak ada, sahutnya ragu. Haruskah Mas bantu mengingatkan? Sambung Hasan dengan suara manis, memancing sang istri. Mulut Naura kram seketika, hanya diam membisu. Ia menanggapi perkataan sang suami. Bagi Hasan, diamnya Naura malah diterjemahkan berbeda.
Tanpa meminta persetujuan, turunlah laki-laki itu dari tempat tidur. Mau kemana itu orang? Gumam Naura di hati. Bola matanya melirik, walau tak bisa menangkap sosok Hasan. Tak seberapa lama, aroma Hasan terasa mendekat. Dipeluknya erat bantal guling oleh Naura. Sementara bola matanya pura-pura rapat terpejam. Lantas, apakah itu mengurungkan niat Hasan yang telah bulat? Tentulah tidak. Bergerak diam, ia dekati sang istri. Satu tangannya yang kosong menyambar lengan Naura. Lalu ia paksa wanita itu membalikkan tubuh. Gumam Naura mengerang. Mas suka wangi tubuh adik. Akan tapi malam ini sepertinya adik terlupa, ungkap Hasan menunjukkan botol minyak zaitun. Oh apa? Seketika bola mata Naura terbuka lebar. Ia tatap sang suami tanpa ekspresi. Bingung, cemas, bercampur menjadi satu. Ayo mas bantu, lanjut Hasan kian bersikap manis. Kendati Naura belumlah menjawab, laki-laki itu telah memulai aksinya. Mula-mula ia buat Naura tidur terlentang. Lalu ia buka tutup botol. Kemudian ia tuangkan beberapa tetes minyak zaitun ke betis sang istri. Rang Naura kala merasakan sentuhan tangan Hasan dalam sekejap. Tersenyum puas, Hasan teruskan aktivitasnya. Ia usap seluruh bagian betis hingga lekukan tumit, bahkan telapak kaki, lalu perlahan merangkak naik ke atas, menyusuri jalan sebelumnya. Suamiku, tegur Naura, tak kuasa menghadapi terpaan panas dingin yang melanda tubuhnya. Apa? Sahut Hasan, seolah terdengar kian memancing. Tidak apa-apa, ucap Naura terbata-bata. Bola mata Hasan melirik sejenak. Selebihnya tak ada lagi tanggapan keluar dari mulut laki-laki itu. Sebaliknya, tangan Hasanlah yang mengambil peran. Lincah bergerak, ia usapi tiap jengkal kulit sang istri, mengakibatkan siksaan batin. Seakan kian terbenam, Hasan tuangkan lagi beberapa tetes minyak zaitun ke bagian paha atas Naura. Kemudian, sembari memijat, tangannya licin bak belut, merayap nakal. Ih, tangannya, sentak Naura. Terlepas begitu saja itu suara. Kenapa sama tangannya, Mas? Sahut Hasan, mulai menunjukkan sisi nakalnya sebagai seorang pria. Itu tadi, timpal Naura memprotes. Ah, adik ini, biasanya juga nggak protes, balas Hasan sambil senyum-senyum sendiri. Sementara Naura ketat mengawasi. Tidak ingin ada pergerakan nakal seperti yang barusan. Jika sampai turun lagi, bisa-bisa runtuh benteng pertahanannya. Lalu, apakah pengawasan itu membuat Hasan jera? Sebaliknya, ia seakan menikmati. Bahkan dengan berani, dua tangannya menyambar pakaian sang istri yang dianggap sebagai penghalang. Lalu ia singkap itu kain. Kemudian menyusup ke dalam, tangan Hasan merayap tak terkendali. Mengusap, mengelus, ia buat siksaan batin. Hentikan, sentak Naura, bersuara menahan tangan Hasan. Apa sih dek, ini belum selesai, timpal Hasan balik menegur. Dibuat tak berdaya, mulut Naura terbungkam. Seakan berbanding terbalik, kalau Naura berjuang supaya tak terpengaruh. Sebaliknya, Hasan kian gencar mencumbu istrinya lewat pergerakan tangannya yang kini telah mendarat di atas pusar. Nafas Naura kian berat tertahan. Terlihat rapi disimpan, namun tidak bagi Hasan. Sungguh, ia bisa merasakan respon tubuh sang istri yang diingkari. Adek, gumamnya. Naura tak menyahut. Bersamaan dengan gerak telapak tangannya, dengan sengaja ia dorong tubuhnya pula, berniat merangsek mulai aktivitas lain yang lebih mendebarkan. Sesaat Naura pasif, tertegun akan pergerakan Hasan, pelan namun pasti. Juga tertegun akan dera siksa batin yang kian memberontak. Masih teringat akan botol minyak zaitun. Bergerak diam, satu tangan Hasan menyingkirkan botol itu ke tempat aman. Sementara satu tangannya lagi kini kian naik ke atas, bertamasya pada perbukitan surgawi dunia. Sedangkan mulutnya kian merapat
dan terdampar di pangkal bawah leher. "Suamiku," seru Naura, berjuang tak terbuai. Ia gigit bibir bawahnya, menahan gairah rasa dari pergolakan batin. Gumam Hasan, malas menjawab. "Ya, bagaimana tidak malas? Kini laki-laki itu telah menemukan aktivitas kegemarannya. Tentulah tak mau akan iming-iming yang lain." Suamiku, bisakah kita absen untuk malam ini?" kata Naura, berjuang menyelesaikan ucapannya. Seketika gairah Hasan tenggelam. Mulutnya terhenti, hanya menempel di kulit leher. Menolehlah ia, melirik pada sang istri, kendati tak benar-benar bisa memandangi. Aku lagi enggak bergairah. Bisakah diganti besok?" imbuh Naura. Jika tadi hanya separuh tenggelam, kini gairah Hasan benar-benar nyungsep. Ia tarik tubuhnya, lalu dipandangi sang istri, seolah mencari keseriusan dari pernyataan yang tadi terlontar. Hasan tak mau berpaling. "Apa ada sesuatu yang mengganggu adik?" tanya Hasan setelah tadi sempat membisu. Naura menggeleng lemah sebagai bentuk jawaban. Sungguh, ia merasa bersalah. Terlebih kala menatap raut wajah sang suami. Akan tetapi mau bagaimana lagi? Sebuah keyakinan sulit dirubah. Merasakan ada suatu hal yang disembunyikan, tangan Hasan mendarat kepala sang istri. Ia usap itu kepala lembut. Siapa tahu wanita itu akan berubah pikiran. "Ayo tidur, aku sudah ngantuk," ucap Naura, tak sabar mengakhiri adegan tersebut. "Bagaimana bisa tidur? Ini rasanya sudah cenat-cenut," ungkap Hasan mendadak merasa pening. "Maaf," sahut Naura, sungguh sedih ia. "Sudahlah, adik tidurlah dulu," sambung Hasan. Pada akhirnya, laki-laki itu terpaksa merelakan, membiarkan rasa cenat-cenut itu terobati dengan sendirinya. Mungkin dinginnya malah mampu membekukan rasa itu. Alih-alih mencari hiburan, ia merangkak turun. Tak lupa, botol minyak zaitun ia letakkan kembali pada tempatnya. Lalu keluarlah ia dari kamar, meninggalkan Naura yang memandanginya. Lantas, kemanakah laki-laki itu kabur? Jawabannya, kemana lagi jika bukan ke ruang perpustakaan. Berniat mencari kantuk di sana, dengan sengaja Hasan memilih buku bacaan berat. Maksudnya, tema pembahasan yang rumit. Siapa tahu kebosanan lekas datang, mengundang kantuk. Dipilihlah sebuah buku mengenai bisnis yang cukup tebal, juga berbahasa asing, buku yang ia beli dulu sewaktu menempuh pendidikan di luar negeri. Mendadak, rumah sunyi serta hening, hanya hembusan angin malam menerpa, baik itu di ruang perpustakaan, juga di kamar. Naura yang memang tak mengantuk, kian kacau memikirkan sang suami. Bergulat dengan bisikan hati yang menyuruhnya datang, juga bisikan lain yang menyuruhnya mengabaikan. Lelah akan pergulakan itu, pada akhirnya Naura menyerah. Turunlah ia dari tempat tidur. Mengendap dalam heningnya malam, Naura datangi Hasan. Namun, sebelum melangkah masuk, lebih dulu ia mengintip keadaan di dalam sana. Nampak Hasan masihlah terjaga. Sepertinya kantuk yang diharapkan malah sirna. Apa yang dia baca? Gumamnya bertanya-tanya. Dari rasa penasaran yang tumbuh begitu saja, tanpa disadari, melangkahlah Naura. Ia yang di kursi sepenuhnya tak menyadari, hingga suara Naura menegur barulah tersentak. "Adek, kok belum tidur?" tegurnya. Biarkan aku tidur di sini," kata Naura, tak pandai membuat alibi. "Sebaiknya tidur di kamar," kata Hasan menasehati. Alih-alih mendengarkan, Naura malah menghilang dalam sekejap mata. Namun, selang tak seberapa lama, wanita itu muncul kembali dengan membawa selimut serta bantal. "Niat amat, Mas pikir mau tidur di kamar," seru Hasan, cukup terkejut. Senyum tipis Naura hadiahkan. Selebihnya, ia tak merespon lagi, melainkan berjalan santai menuju kursi malas di dekat rak buku. Setelah mengatur posisi bantal, wanita itu merobohkan tubuhnya. Selimut ia tarik menutupi separuh tubuh. "Silahkan dilanjutkan bacanya," ujar Naura,
karena mengerti sang suami mengamati sedari tadi. Sahut Hasan, mengubah posisi duduknya. Seketika, ruangan itu kembali senyap. Naura yang berusaha memejamkan mata, sekali tergoda untuk membuka matanya sedikit. Sekedar memastikan apakah ia, sang suami, masihkah terjaga. Kuat benar dia kalau disuruh baca buku, gumamnya di hati. Memuji konsentrasi Hasan yang cukup baik. Pada akhirnya, wanita itulah yang kalah. Nafasnya kini ringan terdengar, terlelap dalam posisi meringkuk, memeluk lututnya sendiri. Hasan di kursi mulai terasa berat penglihatannya. Sadar itu harus disudahi, ia letakkan buku itu ke meja. Lalu menoleh ia ke kursi tak jauh dari tempat di mana ia duduk. Adik itu, gumamnya, tersenyum sendiri. Bangkitlah Hasan, melangkah rendah. Ia mencapai Naura yang terlihat pulas. Sungguh, Hasan tak tega jika harus membangunkan wanita itu. Sejenak ia pandangi sang istri. Kemudian ia putuskan untuk mengangkatnya, membawa kembali ke kamar. Merasakan adanya sentuhan, Naura menggeliat. Terkurung dalam alam bawah sadar, tak disangka mulut Naura bergumam rendah. Jangan malam ini, kata dokter, itu besok bagusnya. Oh, apa? Telinga Hasan bak tersambar mendengar pengakuan sang istri. Jadilah laki-laki itu senyum-senyum sendiri. Dan tatkala itu juga timbul bisikan untuk menggoda. Bersuara rendah di telinga Naura, laki-laki itu berbisik. Adik, masih di dalam bawah sadar. Naura meracau. Adik, goda Hasan lagi. Jangan sekarang. Kembunglah mulut Hasan menahan tawa. Senyum kian lebar membingkai wajahnya. Adik ini, mari kita lihat bagaimana alur selanjutnya besok, ucap Hasan lalu mengangkat tubuh Naura.